kita. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yaitu oleh Bapak Alizar Pesti. Kepada Bapak Alizar disilakan. Diwakilkan. Mohon maaf, yaitu Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu Bapak Alizar Pesti. Kepada Bapak Alizar disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dekan kayaknya gambarnya belum keluar. Tadi keluar tapi agak miring tadi ya Bu Eka. Mudah-mudahan keluar lagi gitu. Sekarang sudah Pak Datuk. Sekarang baru bagus Pak Dekan. Ya, jadi acaranya dari pagi tadi ada sambutan PKM Muhammadiyah di UNES. Nah, sekarang ini juga ada acara Ikatan Alumni Fisika. Alumni Fisika. Jadi ini acaranya lapor dayanya tukar-tukar tadi. Nah, apa-apa nih pada pada bisnis saya ya. Oke. Ya, nanti saya sebentar aja nanti Pak Dekan memberikan arahan. Saya menyapa ini angkatan masuk ruang. Ya, silakan Pak Dekan. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali puji dan syukur selalu kita sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, kesempatan dan kesehatan yang masih beliau berikan kepada kita bersama. Apalagi dengan situasi sekarang selalu berjauhan kita dalam setiap diskusi, tetapi selalu dekat di hati, malah dekat juga di mata sebetulnya, cuma fisiknya saja yang berbeda gitu. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak mengurangi makna dari kegiatan, malah yang lebih bagusnya saya lihat semakin ramai yang bisa ikut begitu. Itu kebaikannya kalau kita melalui TV, istilah Pak Dekan ini dari fisika, televisi virtual. Ini istilah baru dari fisika kita pinjam nih Irfan. Karena fisika sekarang seperti kata Pak Dekan temu alumni gitu. Mudah-mudahan kita juga temu alumni ke depannya ya Fikri. Ini ada di sini kita kemudian juga selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemandu kita sepanjang hayat. Tentu yang pertama juga kita hormati Bapak Dekan FMIPA Bapak Dr. Kibri Amir SSI, yang sama kita hormati juga, yang sama kita muliakan Bapak Raden Ahmad Zaki El Islami, kandidat doktor. Kita doakan beliau dan keluarga di sana satu paket dalam menimba ilmu, dan semua itu adalah demi anak bangsa gitu. Mudah-mudahan beliau dimudahkan semua urusan, dilancarkan semua urusan, semoga cepat kembali ke tanah air dengan keluarga. Kemudian yang juga kita hormati Ibu Eka sebagai Chief Editor in Chief ya dari Jurnal Edukimia. Seterusnya kita hormati kepada panitia pelaksana dalam webinar ini. Di sini juga hadir saya lihat Fikri sebagai perwakilan HMJ. Terusnya kepada mahasiswa yang hadir, juga ada reviewer ya Bu Eka. Mungkin juga ada reviewer ataupun calon autor dari Edukimia ini yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Mazaki nanti menjadi bekal untuk kita demi kemajuan Edukimia khususnya dan kebaikan bagi autor gitu. Ada sedikit yang mungkin perlu disampaikan sini Bapak dan Ibu semua terkait dengan luaran dari penelitian mahasiswa yang bersyarat untuk diwisuda begitu, atau syarat lulus itu harus ada jurnal yang sudah dipublikasi. Setelah kita amati, jurnal yang dipublikasi ini bukan harus dari hasil penelitian skripsinya begitu. Dan itu kita memang ikut dulu dalam mendiskusikan aturan rektor itu, dan itu tidak harus dari hasil penelitian skripsinya gitu. Tetapi boleh dari review artikel. Jadi ini sangat bagus sekali kita dapatkan infonya dari Pak Raden Amazaki bagaimana membuat artikel review misalnya gitu. Maka nanti mahasiswa yang sekarang sudah mau memulai proposal, saya yakin akan diarahkan oleh dosennya untuk membaca beberapa artikel, mungkin sampai puluhan artikel gitu.
kalau kita sudah membaca puluhan artikel terkait dalam satu tema, itu saya rasa sudah bisa kita jadikan sebagai satu artikel review yang bisa dipublikasi pada jurnal di FMIPA misalnya, termasuk jurnal edukimia. Boleh nanti yang bidang sains, yang untuk sainsnya, kemudian bidang pendidikan untuk yang edukimianya begitu. Jadi terbuka kesempatan kepada mahasiswa sebelum dia melakukan penelitian atau menulis skripsi, itu sudah ada harapan bisa publikasi gitu. Nah, jadi mahasiswa juga terbantu dan malah juga dosen terbantu. Kenapa begitu? Karena nanti sebahagian dari skripsi mahasiswa itu adalah penelitian dosen. Nah, sehingga nanti ketika mahasiswa tamat, dosen juga bisa mempublikasi dari penelitian tersebut. Nah, sementara mahasiswa sebelumnya sudah publikasi melalui review artikel. Jadi dalam hal ini diharapkan nanti kepada kita semua dapat menimba ilmu dari Pak Raden Ahmad Zaki agar nanti bagaimana trik mereview artikel dan kalau bisa bagaimana triknya bisa menjadikan sebuah artikel baru. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai autor, baik dosen maupun mahasiswa gitu. Jadi diharapkan ini bisa sama-sama kita amati. Kemudian yang berikutnya, memang di FMIPA itu melalui arahan Pak Dekan, kita telah membuat grup WA khusus editor in chief yang ada di jurnal FMIPA. Kalau tidak salah ada 7 ya Eka ya? 7 ya Bu Eka? Iya Pak. Ya, jadi kita sudah mencoba menghubungi editor in chief dari jurnal yang terindeks Scopus. Ketika kita hubungi, beliau juga bisa mau membimbing kita bagaimana trik jurnal ini bisa sampai terindeks Scopus gitu. Mungkin nanti juga bisa digabungkan dengan ilmunya Pak Raden Ahmad Zaki, maka nanti kita akan semakin lebih baik. Maka kita memang tawarkan kepada para editor jurnal, mudah-mudahan ini bisa ditangkap bersama. Kemudian nanti melalui Pak Dekan kita akan programkan kapan bisanya kita lakukan pertemuan bersama editor dari Scopus ini, sehingga kita bisa menimba ilmu bagaimana trik menjadi jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian kalau bisa nanti setelah kita pertemuan itu, dia bisa sebagai mentor juga gitu, sebagai mentor untuk menuju langkah-langkah menuju terindeks Scopus jurnal kita ini gitu. Nah, terutama misalnya sekarang kalau edukimia atau jurnal yang lain di FMIPA gitu. Itu harapan kita ke depan. Kemudian memang di tahun 2021 kita setelah diskusikan dengan Pak Dekan, memang kita berilah porsi untuk pengembangan kegiatan setiap jurnal yang di FMIPA ini termasuk edukimia, sehingga jalan mereka punya modal lah begitu. Jadi kita memang berharap kepada Dekan mudah-mudahan nanti diluluskan juga lah sedikit anggaran untuk kegiatan setiap jurnal yang ada di FMIPA. Itu kita masukkan nanti ke dalam prokernya WD1. Kemudian di sini kepada Bapak Raden Ahmad Zaki kita berharap sangat semoga Pak Raden Ahmad Zaki El Islami tidak bosan-bosan memberi arahan kepada kita bersama di sini, khususnya kepada jurnal edukimia, sehingga nanti apa yang kita harapkan dari kegiatan webinar ini dapat diterapkan untuk pengembangan edukimia ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Eka, Bapak dan Ibu semuanya. Kita minta nanti kepada Pak Yulkifli mohon memberikan arahan juga, kemudian sekaligus membuka kegiatan seri kedua dari webinar edukimia. Demikianlah Pak dan Ibu, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Alizar, Wakil Dekan 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya